Ini ada nilainya nggak sayembara kayak gini? Justru sayembara ini bertujuan untuk mendapatkan alat bukti yang kita perlukan. Meskipun apapun yang terjadi di prosesnya, tapi pencalonannya Gibran itu terjadi pasca putusan nomor 90. Hal yang lucu dari ijazah ini adalah, tahu nggak sih kalian sebenarnya, kalaupun ijazahnya Pak Gibran itu palsu, itu tidak serta-merta jabatannya itu dicopot. Itu kan hanya syarat pencalonan. Anyone with a degree, kalau mau itu dokter, mau itu prof, kalau tinggalnya nggak enak, hidupnya nggak enak, tiba-tiba dapat tawaran menggiurkan untuk bersuara, meminjam dia punya kredibilitas, ya saya rasa susah untuk ditolak. Jadi nggak ada istilah anak harap konstitusi untuk Gibran Itu kurang tepat. Ya mungkin asik, catchy buat viral ini, buat masyarakat yang ini ya. Ya oke lah. Kalau kompeten dalam kacamata kita itu berbeda dengan hukum. Dan kita bilangnya karena sebagai wapres harus bisa semua. Saya rasa nggak ada individu yang kompeten sih di negara ini. Pemirsa, selamat datang lagi di Meja Besar ini, On The Table. Ini podcast yang selalu menghadirkan narasumber inspiratif dan edukatif. Hari ini kita mau bahas tentang isu yang sedang ramai dibicarakan terutama di sosial media tentang surat terbuka Profesor Denny Indrayana kepada Presiden Prabowo juga kepada Wapres Gibran. Dan yang terbaru, beliau menyelenggarakan sayembara senilai fantastis. Sekarang nilainya sudah 1 miliar lebih. Tapi belum ada yang menanggapi, entah karena objek yang diminta Denny susah ditemukan atau memang orang tidak mau menganggap ini sebagai sesuatu yang serius, seperti iseng-iseng aja. Nah, tapi kita mau bahas ini secara serius karena ini menyangkut seorang tokoh nasional, Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan di sini sekarang ada lawyer muda, dia politisi juga kayaknya. Oh enggak. Belum. Oh belum jadinya. Diputar jadi belum. Wah, wartawan repot ini. Ini Bang Michael Sugijanto. Ini lawyer muda. Sebelumnya dia berkiprah lama di Surabaya. Orang-orang Surabaya pasti tahu law firmnya Ansugi. Itu terkenal sekali di Surabaya. Lalu karena di Jakarta katanya duitnya lebih banyak, akhirnya dia pindah ke Jakarta dan ketemulah sama kita di sini di OTT. Butuh duit Bang buat nyalon nanti 2029. Dan sekarang lagi bersinar bersama DJ Panda. Iya. Tuh. Jadi si pacarnya DJ Panda dulu itu Erika tuh sekarang sama DJ Panda apa malu sekarang? Waduh, kok gitu? Gak bener ini. Hati-hati loh ya. Udah jangan disinggung-singgung. Gak boleh itu. Soalnya katanya kalau mereka jalan itu orang susah bedakan nih yang artis yang mana, yang Michael atau yang DJ Panda gitu. Tapi itu intermezzo doang pemirsa. Nanti merusak apa yang akan kita bahas ya. Itu intermezzo aja. Itu jangan di ini ya. Soalnya netizennya Erika sama DJ Panda ini ganas-ganas bro. Iya benar. Nah, saya juga nggak mau diserang. Sampai hari ini ya. Oke, tapi banyak fans lu sekarang ya. Lumayan. Kalau fansnya DJ Panda lah itu. Oh iya. Kalau ke mall doang. Hai Michael. Oh enggak sampai belum di situ. Belum sampai situ. Ya. Oke, jadi menurut lu kita ke topik awal tadi ya, bro. Menurut lu apa sih artinya sayembara yang dilakukan Denny Indrayana ini? Nah, ini yang saya juga sebenarnya bingung, Bang. Sebenarnya kenapa harus melakukan seperti itu? Apakah ini manuver politik untuk menjatuhkan tokoh-tokoh tertentu ya? Apalagi kita juga mungkin ada beberapa dari kita mendengar isu katanya Pak Prabowo mau digulingkan atau apa. Ya, kita nggak tahu. Terlepas dari benar tidaknya isu itu, apakah ini langkah yang menjadi preambul atau pendahuluannya dulu ya, diserang bawahnya dulu, kakinya dulu, baru badannya diserang, kita juga nggak tahu ya kan. Tapi kalau kita ngomong sebagai masyarakat Indonesia secara kolektif ya bersamanya,
sebenarnya ijazah ini dari kapan hari itu kan kasus aib negara kita ya. Ini bukan cuman aibnya presiden kita, tapi juga aibnya KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan juga kita secara bangsa. Itu kan sama kayak kita mamerin ya, sayembara itu terlepas dari ntar ada yang menang atau enggak, ada yang berhasil membuktikan atau tidak. Itu akan menjadi kayak showcase. Ini loh di negara kita ini orang kalau mau jadi presiden atau wakil presiden bisa loh palsu ijazah. Bisa loh isu-isu seperti ini keluar. Ini bisa loh KPU itu istilahnya disogok atau dibutakan ya, dibohongin dengan barang-barang seperti itu. Nah ini kan malah merusak citra bangsa kita sendiri. Apalagi di tengah krisis di mana program pemerintah sekarang banyak yang arahnya ke sosial ya. Kayak MBG gitu daripada ke arah bisnis. Ini kan kita justru lagi butuh-butuhnya investor asing yang diangkat malah kayak gini-gini ya. Kalau dari segi sosio-legalnya saya nggak gagal paham sih. Dari segi sosiologisnya kan kita malah malu sih. Sebagai masyarakat Indonesia dicap kayak gitu, gitu. Ngapain? Tapi motifnya jujur karena saya nggak kenal personal dengan beliau maupun yang kemarin ijazahnya Pak Jokowi juga, yang nyerang ijazah Pak Jokowi juga, Pak Roy Suryo dan lain-lain. Ya saya nggak hanya bisa berasumsi dan menebak-nebak saja. Tapi ini kan terlihat seperti Denny ini bukan orang biasa bro, dia pakar hukum tata negara. Ya, profesor juga, mantan wakil menteri. Dan dalam hukum itu kan pembuktian itu penting. Ya. Nah, sayembara seperti ini bagian dari proses hukum formal apa enggak? Nah, sebenarnya maksudnya dalam ada pinternya ini. Di dunia hukum ini ada nilainya enggak sayembara kayak gini? Justru sayembara ini bertujuan untuk mendapatkan alat bukti yang kita perlukan. Iya kan? Barang siapa yang bisa memberikan informasi mengenai benar tidaknya dugaan ini atau alat bukti yang jelas bahwa ini palsu, saya kasih duit. Ini kan beli alat bukti secara nggak langsung ya. Ya menurut saya ini justru manuver yang brilian. Kalau kita nggak lihat dampaknya ke masyarakat ya, manuver ini cukup brilian menurut saya karena dibilang pencemaran nama baik juga susah, ya kan? Menuduh atau apa juga enggak. Ini kan kayak netral. Kayak saya bilang, ayo siapa yang bisa buktikan bahwa OTT ini didanai oleh pemerintah, maka saya akan kasih uang 1 miliar. Itu kan saya nggak nuduh. Saya nggak nuduh, saya ini mencari bukti. Kalau nggak ada buktinya berarti salah, nggak terbukti kan. Tapi kalau nanti ada buktinya, saya bisa proses OTT. Kan gitu. Jadi secara manuver politik dan hukum ini dilakukan, memang seyogyanya dilakukan oleh orang yang paham hukum dan politik sih. Pertimbangannya matang sekali ya. Lebih bagus daripada yang kemarin, yang Roy Suryo CS. Menurut saya ini lebih halus, lebih ya mungkin menimbulkan kontroversi tetap karena tujuannya itu. Tapi secara hukum susah mau dibuktikan ini fitnah atau pencemaran nama baik, itu lebih susah karena ini cuma sayembara. Kayak contoh saya tadi gitu. Lalu kemudian ini kan akan membawa persoalan yang lebih banyak sebenarnya. Karena ini berkaitan dengan anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri, lalu akan kembali untuk misalnya berkarir apapun itulah ya gak? Nah ijazah ini kan jadi persoalan, karena ada kesan banyak orang yang misalnya di persyaratan untuk menjadi presiden itulah salah satu persyaratan ijazahnya kan SMA atau sederajat gitu kan. Nah kalau orang yang sekolah di luar negeri bro, sederajatnya gimana? Karena kan mereka mengatakan Gibran nggak punya ijazah. Nah ini juga kan bahaya buat orang-orang yang sekolah di luar kan. Kemudian kembali untuk sebenarnya tuh ada yang namanya penyetaraan. Dulu kebetulan saya juga sekolah di US. Pada saat saya datang dan ngambil sekolah hukum itu untuk masuk S1 saya pakai ijazah SMA. Nggak ada masalah kan? Karena SMA-nya di Indonesia. Nah untuk paralel bebarengan ngambil S2 saya pakai ijazah S1 di luar negeri yang disetarakan. Jadi selama sudah disetarakan harusnya bisa dipakai untuk keperluan administratif ya. Kalau selevel pencalonan presiden harusnya sih itu udah disetarakan ya. Pada saat ke KPU itu saya nggak tahu detail syarat yang administratifnya selain yang ditentukan oleh undang-undang karena saya juga nggak pernah nyalon. Ya asumsi saya kalau sederajat berarti sudah ada penyetaraannya. Nggak tahu dipandang setara atau lewat dikti disetarakan secara resmi. Jadi ya harusnya tidak menginvalidasi si ijazah luar negeri ya bagi kita yang cukup berpengetahuan atau mungkin ada pengalaman di sana.
hal ini sebenarnya tidak menginvalidasi keabsahan ijazah luar negeri. Memang nggak semua ijazah luar negeri bisa dipakai di sini. Contoh dokter, hukum, profesi seperti itu kan harus ngambil lagi di sini kan. Agak susah lah penyetaraannya. Tapi selain itu di luar itu aman. Kita pernah bahas tahun berapa? 2 tahun lalu kali ya. Waktu isu ijazah ini muncul Iya, kan. setahun lalu. Tentang bagaimana perbedaan sistem pendidikan di luar dengan di dalam. Persis tahun lalu rasanya. Iya kan. Kan lu bilang di luar tuh nggak harus 3 tahun jadi SMA. Di luar nggak harus 3 tahun untuk jadi SMA. Iya, ada di kan. Singapura ada O-level apa itu. O-level itu 4 tahun tuh bisa setara dengan SMP, SMA yang 6 tahun di sini. Nah itu persoalannya dengan Mas Gibran. Jadi menurut mereka Gibran tuh cuma nggak setara khusus. SMA. Nggak setara karena mungkin dari segi durasi waktunya nggak kayak kita kan SMP harus 3 tahun, SMA harus 3 tahun gitu. Kalau di luar kan nggak kayak gitu ya, Bu? Ya, atau itu gimana? tergantung penafsiran hukum ya. Jadi yang di luar kita udah bahas sebelumnya. Kalau mau lihat di video sebelumnya ya. Tapi pada intinya kan di undang-undang menyatakan kan sederajat. Ya, pasal 13 itu di undang-undang PKPU itu ya, peraturan Komisi Pemilihan Umum. Itu harus sederajat. Ya sederajat itu kan ngukurnya juga apa ya? Harusnya itu pengetahuan umum sih ya. Kalau toh buktinya orang yang selama ini teman-teman saya ada yang mulai dari Indonesia, lulus SMA ke Amerika, masuk ke college ya kan. Ada yang dari Singapura, dari Indonesia itu SD mungkin baru selesai, SMP, SMA-nya masuk Singapura, selesai O-level itu masuk juga ke college yang sama di Amerika, sama-sama diterima. Jadi kita bisa seangkatan meskipun dianya 2 tahun lebih muda. Lebih muda. Iya. Harusnya kan itu udah pengakuan internasional sederajat. Hal yang jelas itu nggak perlu dibuktikan lagi menurut saya ya. Sama seperti saya coba minjam dari KUHP ya. Meskipun nggak boleh sebenarnya penafsiran analogi. Tapi 184 KUHP itu bilang hal-hal yang sudah jelas tidak perlu dibuktikan lagi. Harusnya kalau sudah sederajat. Itu kalau kita baca di pasal penjelasan di belakangnya pasti udah cukup jelas. Udah cukup jelas bahwa SMA jadi dan O-level apa itu sederajat. Ya? Itu orang cari-cari aja lah. Orang cari-cari kayak misalnya, oh ini OTT fontnya kurang bagus, ininya kok sama dengan operasi tangkap tangan apa ini. Mau jadi KPK kedua apa ya. Itu kan asumsi orang. Orang-orang yang cari-cari kesalahannya kita kan. Oke. Jadi gak kayak di Indonesia, semua orang itu sama umurnya. Masuk SD sama, berarti selesainya sama juga umurnya gitu. Kalau di Singapura juga semuanya sama. Yang beda tuh kalau di negara-negara tujuan kuliah biasanya. Seperti Amerika, Australia juga. Inggris, Australia. Ada yang jebolannya O-level, ada yang jebolan Indonesia atau Amerika. Amerika sistemnya kayak kita, 6 tahun. 6 tahun. SMA, SMP-nya. Oke. Lama. Berarti sebenarnya sayembara kayak gini ya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kepentingannya apa. Mungkin ada itu dia. Karena gini loh, saya belajar dari kasus-kasus saya yang viral dari tahun 2020 itu tentang CLS klub basket itu. Terus sampai DJ Panda yang terakhir ini. Saya ngeliat kalau kita nggak pegang informasi yang utuh dan benar, itu kita nggak bisa komen. Contoh kita sekarang misalnya nih kita mau mengkritisi keputusan Prof. Denny untuk bikin sayembara. Oke, kita hanya bisa melihat dari perspektif kita yang terbatas dan harus memberikan namanya benefit of the doubt. Jadi nggak bisa menghina secara langsung, kita bilang aja kalau saya nggak setuju. Dengan segala pengetahuan saya nggak setuju. Kita cuma bisa bilang itu aja. Tapi kalau mau ngejudge, tujuannya apa? Siapa tahu beliau ini memang punya tujuan yang jangka panjang. Mungkin dirasa beliau dengan supporter-supporternya itu, geng-gengnya itu merasa, wah ini Pak Gibran kalau nggak dijatuhin Indonesia bisa gelap ini. 2045 nggak jadi emas bisa jadi gelap. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Makanya mereka menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Pak Gibran. Ya, semua orang bisa itu terlihat caranya sendiri sih. Dari surat terbuka pertama yang dia kirimkan ke Presiden Prabowo. Pasti jelas lah. Minta Prabowo pecat Gibran. Iyalah. Ini secara hukum benar itu. Tata negara lah. Walaupun bukan bidang lu paling enggak ya ada cahaya-cahaya dikit. Surat terbuka itu kan memang bisa dilayangkan oleh siapa saja. Dan kita bisa minta apa aja sama kayak somasi lah. Kita mau somasi tertutup, terbuka, kita tuh bisa ngomong apa aja di surat itu. Tapi pembuktiannya atau apakah pihak seberang yang kita kepada siapa surat itu ditujukan, orang itu harus nurutin, nggak tentu. Contohnya Prof. Denny suratin
Pak Prabowo. Pak, saya minta 52T. Kemarin ada konglomerat baru meninggal tuh ya. Pak, saya minta bagian dong Pak 52T Pak. Kan sah saja. Kita mau ikut minta juga boleh. Tapi apakah itu artinya Pak Prabowo harus mengabulkan permintaan tersebut? Itu lain cerita. Oke. Jadi sah-sah saja. Tapi dari surat terbuka tersebut kita bisa berasumsi lah ya. Menebak-nebak maksudnya apa kok dari surat terbuka terus sekarang nyacatin lagi. Mau bahas ngangkat isu ijazahnya lagi. Ya berarti kan tujuannya harusnya udah 90% jelas lah. Untuk menjatuhkan siapa itu kan jelas. Oke. Itu. Dan kalau lu kaitin nama yang pertama gimana? Kalau apa? Kalau kita kaitkan nama yang pertama. Yang Roy Suryo. Dibandingkan nama yang pertama. Sama aja sih. Maksudnya tujuannya sama Iya kan? sama. Untuk caranya aja ya. Ya caranya dan juga mungkin insentifnya apa. Misalnya dulu itu, ini saya berasumsi ya, jangan dianggap sebagai kebenaran. Misalnya yang dulu itu menjatuhkan karena ada yang bayar. Ada yang support. Kalau misalnya dia bisa jatuhin Pak Jokowi, dia dibukakan bisnis cafe atau ruang podcast sendiri. Misalnya gitu. Yang ini mungkin karena akademisi memang demi alasan kemajuan Indonesia atau apa. Tuh, sebab akibatnya bisa beda, tapi memang butuh satu, yakni keluarga Jokowi ini runtuh dulu. Kerajaan dinasti Solo ini harus runtuh gitu. Tujuannya bisa beda, ya kan antara mereka bisa satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Tapi untuk ke kiri atau ke kanan ini tembok harus runtuh dulu nih. Ya itu temboknya ya dinastinya Pak Jokowi. Tapi sebagai seorang terpelajar gitu ya. Ya. Kalau lawyer tuh kayak di kasta menengah ke atas lah ya. Harusnya secara akademik. Yes. Ya, secara intelektual. Ya. Kan kita masih berkutat di ijazah Pak Jokowi. Yang nggak kelar-kelar itu. Kemudian muncul lagi isu ijazah yang sama, tapi orangnya berbeda. Masih dari satu terah. Ya, gitu terahnya sama. Menurut lu negara ini sebenarnya apa sih isinya? Itu susah Ya kan, dijawab sebagai orang muda, kamu masuk kaum intelektual kan, orang terpelajar. Saya mungkin setuju dengan pendapatnya yang terakhir tuh Prof. Gema. Gema Guryadi. iya. Pernah kesini dia. Pernah kesini? Iya. Bahwa Indonesia ini sudah tidak tertolong lagi. Karena kalau kita lihat rekam jejak historisnya kita, yang dulu kita ngakunya dijajah Belanda, dikorupsi Belanda, budaya korupsi itu turunan Belanda. Buktinya negara Belanda sekarang kok nggak korup, kok masih maju-maju aja, anteng-anteng aja. Kenapa kita yang kayak gini? Ya kalau kita lihat dari historisnya ya, yang korup tuh orang-orang kita sendiri. Mentalnya tuh sudah kayak gitu. Menghargai orang yang punya duit, terlepas apapun backgroundnya, kita bisa menghina koruptor. Tapi kalau koruptor tuh datang ke rumah ibadah kita, datang ke rumah kita ketemu di tempat umum, pasti semua tuh antri salaman minta foto. Ya budaya-budaya seperti itu. Terus bentuk terima kasih. Ya, ini sebenarnya bagus kan terima kasih ya. Tapi ya ini kan melahirkan suap-suap dan segala macam kan. Kita dibantu misalnya nih Bang Vincent aparat apa deh. Terus Bang tolong dong kasus saya nih repot. Terus habis Bang Vincent bantu, masa sih saya nggak kasih apapun. Nah kalau udah jadi budaya, gratifikasi dan lain-lain, itu susah. Ke depan juga kita pilih presiden. Kemarin saya live ada yang tanya, Pak kenapa Indonesia itu banyak koruptornya? Ya aku bilang karena salah kalian yang bodoh. Kalian yang memilih kok semuanya. Kan semua yang naik ini kan dipilih oleh rakyat. Meskipun ada manipulasi di belakangnya. Tapi mereka manipulasi berdasarkan apa? Berdasarkan mentalnya kita. Orang-orang ini sudah punya pakar-pakar di belakangnya dia yang benar-benar mendata. Orang Indonesia ini sukanya apa sih? Kayak TikTok dah isinya apa kan sudah ditentukan sama pakar-pakar tersebut. Ya kalau memang kitanya kayak gini ya akan seperti ini terus yang disenggol ijazah. Contoh hal yang lucu dari ijazah ini adalah, tahu nggak sih kalian sebenarnya, kalaupun ijazahnya Pak Gibran itu palsu, itu tidak serta-merta jabatannya itu dicopot loh. Itu kan hanya syarat pencalonan. Kalau sudah lolos calon, ya udah nggak perlu ijazah syarat-syarat itu lagi, udah lewat istilahnya. Kalau mau memakzulkan
presiden atau wakil presiden harus memang ada tindakan nyata, itu pasal 7A 7B UUD 45 basic itu. Ada tindakan makar, ya kan, pengkhianatan, korupsi yang ekstrim dan segala macam. Itu baru bisa dijatuhkan. Itu pun ada prosedurnya. DPR harus bikin semacam proposal, dibawa ke MK, Mahkamah Konstitusi, di-approve sama MK, dibawa ke MPR, stempel ACC, baru bisa jalan. Pemakzulan. Jadi kalau pemakzulan. Kalau misalnya masalah ijazahnya ternyata palsu, terus apa? Udah mikir nggak sampai situ? Malah jadi malu aja gitu menurut saya ya. Prosesnya nggak segampang itu. Tujuannya degradasi. Iya, degradasi karakter. Pembunuhan karakter kan. Terus kalau karakternya terbunuh, masalahnya sebelum mencapai pemakzulan, anggaplah karakternya Pak Gibran, sekarang Jokowi kan secara teknis nggak berkuasa ya, secara legal. Pak Gibran ini karakternya terbunuh nih. Terus butuh waktu berapa lama sampai maksul? Katakanlah 6 bulan. Gak mikir 6 bulan bakal terjadi apa? Oke, kayak kios. Distrustnya masyarakat ke pemerintah ini udah lagi tinggi-tingginya, bos. Kita tambahin gini lagi. 6 bulan ini kita terus mau gimana? Udah gak perlu Pak Prabowo pidato untuk IHSG naik turun. Udah turun terus pasti. Rupiah melemah apa udah pasti banyak. Itu baru dari segi ekonomi, itu belum sosial dan segala macam chaos di jalan atau apa. Kalau sampai karena karakter ini terbunuh lalu ada terjadi chaos yang real di lapangan, ada bakar-bakar, huru-hara, itu si Prof bisa kena loh. Ada undang-undangnya itu di Undang-Undang ITE. Kalau menciptakan kericuhan, ya jadi provokasi yang menimbulkan kerusuhan real. Jadi bukan kerusuhan sosmed kayak kasusnya DJ Panda ya. Kerusuhan real di masyarakat. Ini pidana. Prof Denny bisa kena? Bisa. Kan dia salah satu dianggap provokatornya. Kalau diusut itu kan kelihatan. Jadi kalau mau jadi SJW ya, Social Justice Warrior tuh ya pikir-pikir dulu lah. Kayak worth it atau enggak. Ya mungkin kalau beliau dibayar berapa? 100M, 1T ya mungkin worth it ya. Kalau saya dibayar segitu mungkin saya juga ngelakuin itu mungkin. Saya nggak bilang saya lebih mulia dari beliau. Iya. Tapi ya dipikir lagi dong worth it atau enggak. Mungkin kalau saya sudah tua mungkin mau deh. Masuk penjara ya udah saya mau mati juga kan. Kalau masih muda kan sayang masa mudanya ya. Masih mau kesana. Oke bro. Tapi persoalannya kan gini. Kita dulu berpikir isu ijazah ini apa sih? Ini orang-orang di negara lain udah mikirin bikin kemajuan perumahan teknologi di Mars, di mana-mana gitu kan. Kita masih berkutat dengan isu ijazah. Tapi persoalannya kan gini bos. Kalau misalnya orang-orang yang secara akademik, secara intelektual itu tidak memadai gitulah. Maksudnya yang secara intelektual itu di kurang kelas jumlah menengah ke bawah gitu ya. Yang ikut, proporsinya kurang gitu yang ya. ikut menyoraki ini, yang ikut ramai-ramai ini ijazah ini oke. Ini kan banyak kaum terdidik bos. Ya karena kaum terdidik mungkin ada insentifnya. Mungkin itu. Insentifnya itu mungkin kuat. Oh. Karena banyak loh profesor-profesor orang pintar yang hidupnya itu tidak layak. Banyak sekali, saya dulu juga kan kuliah berkali-kali ya. Udah sampai teler kali, udah ini lagi S3 juga di UPH. Nggak semua dosen hidupnya layak. Kan gaji guru apa dosen-dosen kan juga lagi isu yang marak. Ya anyone with a degree, kalau mau itu dokter, mau itu prof, kalau tinggalnya nggak enak, hidupnya nggak enak, tiba-tiba dapat tawaran menggiurkan untuk bersuara, meminjam dia punya kredibilitas, ya saya rasa susah untuk ditolak ya. Jadi asumsi saya, ini asumsi kembali lagi, belum tentu benar, ya pasti action-action seperti ini itu nggak dilakukan sendirian. Saya tahu dari kalangan sosial aja, sebelum satu influencer mau serang influencer lainnya tuh udah janjian, udah takut-takut, dia cari, antar kalau aku kena kasus lu bantu aku ya, lu bantu aku ya, lu bantu gue ya. Ya sama lah, kalau ini sebelum maju pasti udah ada. Apalagi profesor, masa bangun tidur, saya kok gak suka lihat mukanya Gibran. Mungkin saya serang aja, bikin saya barengan gak mungkin. Pasti udah berarti tertata, by design. by design. Ya kalau
kaum intelektual yang pinter malah kerjanya kayak gitu ya susah ya. Pembodohan Nah, masyarakat itu kan. yang jadi Pembodohan pertanyaan kan. iya. Supaya masyarakat ini fokusnya ke ijazah mulu. Kenapa kok bahas ijazah itu menarik bagi masyarakat? Karena relate. Mereka sekolah susah atau mungkin cari duit untuk mau sekolah aja belum tentu bisa. Pas masuk karena mungkin sebagian dari kita ini stunting makanya ada SBG ya. MBG ya. MBG. Terus mau lulusnya susah, lah ini kok enak banget malsu-malsu. Nah, jadi bisa dengan mudah memicu itu. Karena kalau kita bahas prestasi atau bahas kemajuan teknologi, rumah di Mars, orang kita nggak relate, bos. Boro-boro rumah di Mars saya kos masih 2x2 kan, nggak relate. Tapi kalau bilang ijazah semua pasti relate. Jadi gampang sekali membodohi masyarakat kita ini sebenarnya. Tapi sebenarnya masih santun. Indonesia nggak santun, cuma netizen aja. Cuman kalau di HP, kalau ketemuan santun semua. Kebanyakan ya. Kalau di Amerika, orang itu kalau udah bodoh, berani loh dia. Makanya presiden ada ditembak di sana. Tahun berapa itu? Pembunuh berantai. Dari mana? Sana semua. Di Indonesia siapa? Pertama dan terakhir mungkin yang paling seram Sumanto. Itu pun karena dia lapar. Urusan perut, kembali ke urusan perut. Kalau di Amerika enggak, orang gila tuh bisa berani juga. Jadi aku nggak bilang sedang menjelek-jelekan negara kita, tapi isu sosial tuh di sini maupun di Amerika juga di negara lain Sebenarnya kurang lebih sama, tinggal beda dari sejarah pembentukannya dan prosesnya tuh gimana. Kayak Singapura contoh dulu kan juga negara yang biasa, nggak maju juga. Tapi karena pemimpinnya seperti itu, rakyatnya juga mau dipimpin. Setelah berapa puluh tahun lewat, atau mungkin 100 tahun, nggak tahu lah, saya nggak tahu sejarah Singapura. ya, kayak Cina Nggak sampai 100 lah mungkin Singapura. Ya lewat Cina juga kan. Dulu kan orang boker di jalan, Bang. Di tembok ini ada boker. Di Indonesia sih saya jarang ngeliat gitu ya. Tapi sekarang majunya kayak apa? Misalnya ada nggak pemimpin yang bisa bawa Indonesia ke sana? Pertama. Dan kedua, kalau ada, apakah bakal dipilih sama rakyat kita? Soalnya pemimpin seperti itu saya yakin sekali kalau kampanye nggak mungkin pakai gimmick-gimmick yang mempermalukan dirinya. Jadinya nggak viral. Nggak viral di sini nggak dipilih. Jadi ini semua terjadi karena ya memang kita layak mendapatkan. Ada quotes, orang itu hanya akan mendapatkan pemimpin yang dia layak dapatkan. Ya memang mungkin Indonesia layaknya masih dapat tokoh-tokoh seperti itu ya. Kaum intelektualnya ngeliat, wah empuk nih, gampang nih bodohin ini untuk kepentingan pribadi. Sikat. Kita pun kalau di posisi power bisa jadi loh bang, ngelakuin itu. Nggak bilang kita lebih mulia dari Prof Denny ya. Itu cuman fenomenanya seperti itu aja sih. Kalau lu kan orang hukum ya, pidana ya, hukum pidana ya, ya. Enggak, harusnya corporate perusahaannya. Oke. Kalau di perusahaan itu kan ketegasan menegakkan aturan itu ada gitu. Karena ada sanksinya nggak pakai tawar menawar ya. Itu lebih ke pidana. Kalau perusahaan ini sebenarnya banyak wajib tapi gak ada sanksinya. Kurang develop menurut saya. Tapi kalau udah masuk pidana, misalnya pidana korporasi atau apa, ya udah jelas sanksinya pasti. Kalau kita buka UU ITE di belakang pasti sanksinya jelas semua. Nah banyak orang yang bilang kalau kesemrawutan negara ini sebenarnya berawal dari hukum yang terlalu dimain-mainkan gitu. Nah itu masuknya ke politik hukum. Kalau tadi itu kita bahas hukum politik. Jadi hukum yang mengatur tentang bagaimana politik ini dijalankan, seperti kita bahas PKPU, peraturan KPU dan lain-lain. Kalau sekarang kita bahas namanya politik hukum. Itu latar belakang kepentingan apa yang mendasari terbentuknya berbagai macam ketentuan perundang-undangan di Indonesia sekarang. Ya tergantung kepentingan, Bang. Dan itu bisa diwujudkan secara personal gitu. Maksudnya kayak Prof Denny gitu, dia punya kepentingan dan dia melakukan sesuatu yang menurut dia ada pendasaran hukumnya. Kalau misalnya nih, ini anggaplah politik hukum ini memang perlu karena hukum diciptakan selalu kalau di sekolah hukum tuh diajarin mana duluan, hukum diciptakan untuk manusia atau manusia yang menciptakan hukum. Soalnya kan hukum kita di sini yang buat. Nah tapi kalau kita ambil contoh, kalau misalnya Prof Denny ini
seorang presiden atau dia megang DPR lah, ya. Dia punya power lah istilahnya ya. Dia raja lah di sini. Kalau dia mau jatuhin semacam Gibran gitu, ya gampang aja. Bikin aja aturan undang-undang baru bahwa syarat pencalonan itu kalau sampai suatu hari terbukti ini salah, hukumannya langsung dicabut dari posisi langsung atau dihukum mati. Bisa juga ditambah pembuktiannya dibuat enteng. Khusus untuk hal ini tidak perlu 2 alat bukti, 1 cukup. Karena banyak undang-undang seperti itu. Contohnya undang-undang PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dulu saksinya kalau secara umum saksinya harus 2. Ini 1 bisa. Jadi kalau misalnya nih saya di tempat sepi atau di tempat rame lah ya. Ini sebelah saya ada cewek. Tiba-tiba ceweknya itu nggak apa-apa. Dia bangun teriak, "Jangan kurang ajar ya mas." Tampar. Itu bisa jadi bukti yang cukup loh. Untuk mempidanakan saya dengan pelecehan seksual. Saya kena proses dulu lah paling nggak. Ya sama. Tidak perlu 2 saksi lagi. Nggak perlu 2 saksi. Pengecualian itu bisa dibuat. Itu seremnya power. Makanya juga ada adagium bilang power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Jadi orang kalau udah punya kekuasaan mutlak, udah pasti dia corrupted. Ya bahayanya politik hukum di situ. Kalau Prof Denny ini punya power seperti itu, tinggal gak usah bingung-bingung cari bukti itu, langsung bikin aja aturan baru. Yang dengan bukti yang ada nih, yang sekarang nih hasilnya gak cukup nih untuk memproses Pak Gibran secara hukum ya, melalui jalur apapun itu, dibuat cukup. Oh kok harusnya kayak umur kemarin kan, syarat umur kan gitu juga, mirip-mirip lah. Ya itu seremnya di situ. Dan itu yang salah satu faktor yang membuat Gibran tuh selalu disorot. Alasannya ya putusan MK 90 itu. Iya menurut saya nih kayak kalau buat Pak Gibrannya ya ini semacam karma. Semacam karma karena ya kalau kita sering pakai itu suatu hari orang kan belajar dari cara kita dan nyerang kita di situ. Kalau berarti kan waktu itu kan beliau pakai memanipulasi hukum formil untuk bisa naik. Ya nggak tahu, saya nggak menuduh beliaunya, tapi ada pihak-pihak yang melakukan itu dan nggak tahu terkorelasi dengan langsung atau tidak karena aturan itu turun sekarang udah 35 ya kan, Pak Gibran bisa naik, bisa calon. Oke. Ya sekarang ada orang yang berusaha manipulasi itu untuk supaya dia turun ya. Tapi kalau misalnya produknya itu yang membuat Gibran, kenapa mereka nggak serang produknya itu loh? Yang kemarin itu. Iya, MK-nya itu, putusan MK 90. Putusan MK-nya itu. Iya. Ya karena sudah itu makanya itu kan syarat pencalonan. Udah naik mau gimana lagi? Itu pertama. Kedua, ya yang lebih penting lagi, ya mungkin pada saat itu belum ada yang nawarin sesuatu. Ya sekarang kita ngapain ngurusin ini kita mau pro apa mau pro kanan kiri, hari ini mau projo. Besok kita ganti, ya suka-suka kita lah. Tapi suatu hari karena kita sering main tuker-tukeran posisi, audiensnya tambah gede, power tambah gede, koneksi tambah gede, ada yang tawarin, lu pro ini dong. Gua kasih fasilitas ini ke bal hukum atau apa kek. Tapi ada yang menarik soal MK 90 itu bro. Apa? Gini, oke lah mungkin banyak yang bilang Gibran akhirnya lolos karena itu. Kalau nanti ada pemimpin muda lain yang kemudian dia lolos karena aturan ini, ya kan karena ini kan berlaku untuk semua kan? Iya berlaku untuk semua. Apakah misalnya mereka itu juga bisa dipanggil sebagai anak haram konstitusi? Itu menarik. Karena kan itu cap yang dikenakan ke Gibran sekarang kan. Pertama, ya kalau pada saat pemimpin seperti itu mau nyalon, nggak ada kompetitor yang lebih tua yang tiba-tiba membatalkan, menyerang ini, mengharamkan ini sehingga batal kembali lagi ke syaratnya 40, paham nggak? Iya. Jadi aturannya diserang lagi supaya syaratnya kembali ke 40, jadi yang muda ini nggak bisa naik karena kompetitornya. Bisa aja kalau hukum kita bisa dimain-mainkan berarti ini bisa terjadi juga. Pertama. Kedua, ya pendapat kan kalau hukum ini kan pakem ya. Meskipun udah dirubah dia ada prosedurnya dan juga perubahannya itu sifatnya yaitu berlakunya menyeluruh. Betul. Regelen itu bahasa Belandanya, menyeluruh. Nah, itu sekarang kalau apa ya? Peraturannya ke menyeluruh,
Tapi kan pendapat ini hukum. Tapi kalau pendapat orang, opini-opini label-label seperti anak haram konstitusi itu kan suka-suka yang melabeli ya. Dan terutama yang paling bersalah di bidang ini ya PWI ya, Persatuan Wartawan itu yang sering menyimpangnya, atau orang-orang yang justru tidak tergabung di PWI dan ngaku-ngaku wartawan oknum. Sehingga label-label ini tuh tergantung orangnya. Nanti kalau bukan Gibran, misalnya saya nih yang naik, ya mungkin labelnya apa? Mungkin wah ini wapres Cina atau ante-ante asing ya kan, wah ya ante-ante asing gitu mungkin, atau apa ya kan, udah labelnya Cina, udah ganti, udah Cina tambah lagi anak haram konstitusi, anak haram konstitusi ya kan, bisa jadi Cina gitu. Udah Cina bisa jadi kan label kan suka-suka orang, artinya kan bukan gini, hukum itu. Taruhlah Gibran yang tadi gue bilang ya, naik karena itu. Ini kan hukum udah berlaku. Kecuali nanti ada yang mau rubah lagi ya. Kalau nggak diubah lagi, berarti semua pemimpin muda nanti yang naik kan harusnya kalau pakai undang-undang lama, nggak bisa naik. Orang kayak kita yang masih muda inilah ya. Saya masih muda. Masih muda ya. Yang masih muda bisa naik kan akhirnya, walaupun ditambah syarat. Yang penting sudah pernah menjadi wali kota. Kan banyak juga wali kota, bupati, wali kota muda, gubernur muda kan sekarang kan. Yang kalau pakai undang-undang lama, mereka nggak bisa nyapres atau nyawapres karena umur. Nah tapi karena undang-undang ini berlaku, akhirnya mereka bisa. Nah mereka itu anak haram konstitusi semua. Ya kalau kita menganggap label ini hukum, kalau kita mencampur adukan hukum dengan label, ya iya. Tapi kalau kita bisa memisahkan, ya enggak. Sebenarnya Mas Gibran tuh bukan, secara hukum dia bukan produk haram. Buktinya ini tentunya ya, meskipun apapun proses dan polemiknya waktu pembentukan atau perubahannya, dia kan sudah jadi aturan baru, hukum positif. Betul. Kecuali kalau Mas Gibran maksudnya di tengah-tengah sini. Itu anak haram. Atau itu berlaku hanya untuk Gibran. Iya, ya sama kayak gini lah. Aduh. Gampangnya cowok cewek main nih hamil baru ketahuan 2 minggu 3 minggu, gimana cara membuat anak ini nggak jadi anak haram? Gimana caranya? Ya disahkan. Menikah. Jadi ketika lahir dia anak yang lahir di dalam atau di luar perkawinan? Di dalam perkawinan. Dalam perkawinan sah kan? Gibran kan kayak gitu. Anak haram nggak berarti? Enggak. Ini pinter, keren lu bro. Oh sangat. Lu doang yang lah ya soalnya upayanya banyak bang. Ya mungkin karena privilege ya. Lu doang yang gue baru dengar analogi seperti itu. Gimana tadi? Coba jelasin lagi. Ini terinspirasi kasus lain ini kelihatannya saya ini. Jadi ini yang orang tidak bisa membedakan anak haram dan bukan itu. Kalau bicara hukum kalau saya ini bicara moral dan lain-lain udahlah. Saya kan ada semacam narasi kalau podcast kan berdua ya. Kalau satu orang tuh apa? Monolog mengenai social legal. Jadi isu-isu sosial yang isu hukum terjadi karena dinamika sosial kita. Nah itu sebelum memulai membahas, jadi ada pertanyaan misalnya kenapa ini begini. Nah ini itu artinya apa dulu? Kita harus sepakat dengan definisinya. Contoh saya pernah bikin satu itu cukup kontroversial. Kenapa wanita wajib melacur? Ya kita harus sepakat dulu nih sebelum kita berantem di kolom komentar nih. Melacur yang saya maksud di sini itu apa? Ya sama kayak anak haram. Nah, kalau orang berpendidikan harusnya kita lihat dulu haram ini sebelum kita kita kepikir dari iseng nih karena orang manusia akademisi juga orang kan bisa iseng kan anak haram konstitusi kok kata-katanya catchy nih keren tapi kita pikir dulu haram itu apa, konstitusi itu apa ya kan. Haram kalau kita ngomongin haram berarti kan sesuatu yang dilarang atau tabu oleh agama, perbuatan yang dilarang lah yang inilah. Ya kita coba cari padanannya. Ya ini saya cari misalnya dalam konteks perkawinan deh yang paling relate sama orang Indonesia kan itu urusan kan. Karena semua punya nggak semua punya prestasi tapi ya kan. Ini sudah terjadi dari zaman dulu. Pacaran ya kan, cowok cewek pacaran. Terus pacarannya produktif nih. Membuahkan hasil maksudnya ya kan. Hasilnya masih di dalam. Baru 2 minggu, sebulan mungkin mentok atau 3 bulan udah kelihatan. Panik kan? Nikah. Mau nikah. Tujuannya apa nikah?
supaya anak yang keluar itu disebut sebagai anak di dalam perkawinan yang lahir. Karena definisinya undang-undang gitu. Membedakannya kan bukan anak haram atau anak halal. Ya kan? Di dalam atau di luar perkawinan. Iya, anak haram pun itu bukan undang-undang, itu kan julukan apa ya? Kayak sekarang orang bilang bedanya nikah sama kawin apa? Kalau nikah pakai surat, kawin nggak pakai surat, salah. Nikah itu acaranya pernikahan. Kawin itu marriage, kalau bahasa Indonesia ini wedding, nikah itu wedding. Kalau bahasa Inggrisnya pernikahan itu marriage. Jadi hubungan kontraktualnya ini itu perkawinan. Makanya undang-undang kan nomor 1 tahun 74 kan perkawinan. Perkawinan. Kalau bilang kawin tuh nggak legal ya, terus kenapa judulnya perkawinan undang-undangnya? Nah sama kayak gitulah. Anak haram tuh julukan netizen zaman dulu. Yang benar itu kan anak, hukum tuh hanya mengenal anak di luar kawin atau anak dalam kawin. Dalam kawin. Ya kan? Atau anak sah atau nggak sah, yang nggak diakui ya, semacam itulah ya. Tapi kalau dalam konteks ini kita sempitin dulu supaya nggak bingung. Anak di luar perkawinan sama di dalam perkawinan. Yang lahir di luar perkawin, anak yang lahir di dalam perkawinan. Ya sekarang lahirnya kan yang dilihat. Lahirnya kapan? Meskipun nikahnya itu Agustus ini, anaknya lahirnya September. Itu anak itu lahir dalam perkawinan. Sama kayak kasusnya ini. Gibran. Meskipun apapun yang terjadi di prosesnya, tapi pencalonannya Gibran itu terjadi pasca putusan nomor 90. Jadi nggak ada istilah anak haram konstitusi untuk Gibran. Itu kurang tepat. Ya mungkin asik catchy buat viral ini, buat masyarakat yang ini ya. Ya oke lah. Tapi kalau kita kaji secara akademisi ya sebenarnya nggak fair juga sih. Itu kan kayak bahasa tongkrongan, kita kaji secara akademisi. Ya pasti banyak salahnya. Lu punya nomor telepon Mas Gibran gak sih? Enggak. Ya kita telepon aja sekarang. Klarifikasi. Mas ternyata lu nggak haram. Bukan anak haram. Karena itu yang paling kenceng selama ini. Iya ya. Selain dinasti, ya dia itu anak haram. Terus dia nggak punya kompetensi. Ya salah satu yang dilakukan oleh Denny itu. Nggak punya gelar. Nah ini juga lucu. Nggak punya kompetensi Mas Gibran. Ya mungkin itu karena kita sebagai netizen ngelihat beliau yang kadang-kadang pelongo-pelongo itu gaya kan gitu sih emang. Emang sampai dibuat di mensreya oleh Bang Panji Pragiwaksono kan gitu juga. Sampai jadi isu, tapi Mas Gibran kan cuma ketawa-ketawa aja. Nah, tapi kita kembali lagi lihat. Kompetensi itu kan kalau kita bedah secara akademis ya, secara hukum ya. Dibilang punya atau tidak punya kompetensi itu tergantung mau ngapain dulu. Contoh, saya sebagai pengacara, saya punya kompetensi untuk misalnya membela klien saya, mengirimkan surat, mengirimkan gugatan, memberikan jawaban, dan lain-lain. Tapi saya nggak punya loh kompetensi mengadili. Saya bukan hakim. Kalau untuk mengadili saya nggak punya kompetensi. Kalau di pesawat, ya misalnya saya pendidikannya dokter nih, sudah lulus nih dokter. Lalu di pesawat, ada dokter nggak di sini? Soalnya ini ada yang sakit. Terus saya karena saya manusia berkompetensi. Saya ngobatin nih orang. Saya nggak punya kompetensinya karena kan beda. Nah sama sekarang kayak Mas Gibran. Kompetensi jadi presiden itu apa sih? Kan sudah ada di nomor berapa ya itu ya? Pasal 13. Undang PKPU nomor 1923 tahun 23 ya berarti ya. Itu dibilang syaratnya cuman bertakwa dan lain-lain, nggak pernah kena kasus korupsi, umur apa yang wali kota termasuk itu mungkin lah. Banyak syaratnya saya nggak terlalu bacain karena saya nggak niat jadi nyalon kan. Tapi selama beliau memenuhi itu, artinya apa? Kompeten. Terus kalau bukan Mas Gibran yang naik, siapa yang layak? Kalau kompeten dalam kacamata kita itu berbeda dengan hukum. Dan kita bilangnya karena sebagai wapres harus bisa semua. Saya rasa nggak ada individu yang kompeten sih di negara ini. Nggak ada dokter yang bisa sidang juga, yang bisa menciptakan nuklir, yang bisa apa, kan nggak ada sih. Belum ada lah. Terus bisa menguasai 10 bahasa, karena wapres kan harus internasional. Hubungan HI kan, harus ini, harus itu, harus punya portfolio di semua bidang yang harus dikerjakan. Saya rasa nggak ada orang kompeten. Karena kompetensi itu menuntut spesifikasi ya, spesialisasi. Iya, jadi apa kompetensi wakil presiden atau presiden itu apa? Kalau kita nggak punya
acuan yang resmi ya kita lihat aja di PKPU itu, peraturan KPU udah jelas. Kalau memenuhi berarti kan, kalau bisa nyalon berarti kan kompeten. Lolos calon. Kalau mau disalahkan kekurangnya kompetensi Mas Gibran, ini dulu nih lu uji nih ke MK atau apalah. PKPU-nya nih lu uji, jangan orangnya. Makanya saya juga nggak mau sembarangan nyerang orang di sosmed atau di mana-mana, karena kalau di pretelin sendiri, saya belum nyerang aja sudah saya pretelin sendiri udah cacat. Karena memang manusia tidak pernah punya wewenang mengadili. Kita nggak pernah dilahirkan untuk itu. Kecuali kita jadi hakim. Ya kan? Kalau selain hakim kita nggak punya presiden aja nggak bisa mengadili. Tapi kan tidak semua orang seperti lu bro. Auto koreksi dan lain-lain itu kan. Ya memang. Dan saya nggak saran sih. Sayangnya begitu mereka menyemburkan hal-hal seperti itu. Banyak pendukungnya gitu. Iya. Dan itu akhirnya orang terima, oh ini benar ini. Apalagi kalau yang ngomong sekelas prof tadi ya kan. Iya. Ya kan? Karena Indonesia kan sangat melihat dekorasi itu kan. Iya betul. Doktor, prof. Apalah makanya orang sampai beli-beli gelar kan. Ya. Rumit banget negara ini ya. Ya gini, kalau saya sih prinsipnya gampang. Apa yang bisa saya rubah, saya coba. Yang nggak bisa saya rubah, ya bukan urusan saya. Jadi kalau memang orang Indonesia seperti itu dan saya tinggal di Indonesia, cari makan di sini, ya meskipun saya ngedumel dalam hati ya saya terima aja. Tapi lalu apa yang saya bisa lakukan untuk membantu sekecil mungkin membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Ya, sekecil apapun tuh porsinya. Sesuai dengan kemampuan saya nggak bisa ngobatin banyak orang, saya nggak bisa nyumbang bangun 100 rumah sakit, satu aja nggak bisa ngelakuin hal-hal yang fantastis yang mungkin sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, tapi kalau itu lewat edukasi di sosmed ya saya lakuin itu. Bisa podcast gini, ngobrolin gini, mungkin dari 50.000 viewers terakhir 50 ribuan ya viewers nanti yang nonton 500 atau 50 deh gitu kan, nonton sampai habis yang tercerahkan ya, itu kan membantu ya. Sesuai kapasitas kita aja. Oke. Jadi apa closing statement lo tentang obrolan ini? Yang dari kiri ke kanan, kanan ke tengah. Soal sayembara, soal... Mau fokusnya di mana nih? Sayembaranya, profnya berarti ya? Ya. Tindakan profnya, tindakan masyarakat yang gampang terprovokasi, atau masalah Mas Gibran nih yang kita... Istilahnya kita sapu-sapuin beliau, kita cebokin nih reputasi beliau secara, bukan berarti saya pro Jo atau apa ya, saya pro kebenaran aja sih. Betul. Pro fakta aja. Sama kita bro. Yang mana nih? Kalau tiga-tiganya semua nanti dijahit dua aja lah. Sayembara Prof dengan serangan itu kan masih bagian dari serangan terhadap Mas Wapres. Sayembara sama serangan-serangan terhadap sebenarnya sama mereka netizen bilang atau kritik. Gibrannya atau sayembaranya aja nih? Sayembara ya coba. Kalau sayembaranya, ya menurut saya yang dilakukan Prof ya. Oh sini. Yang dilakukan Prof itu kembali lagi saya nggak bisa ngejudge. Mungkin beda kepentingan, beda tujuan, beda perspektif. Mungkin beliau kalau dikasih wadah untuk bicara di OTT juga pasti bisa menjelaskan apa yang Prof maksud, apa yang dituju dan lain-lain. Dan kenapa itu harus dilakukan, kenapa itu benar. Ya tapi kembali lagi kita lihatlah apakah benar nih, saya minta mungkin kaji ulang aja Prof Denny ya, saya belum kenal dengan Anda tapi mungkin bisa dikaji ulang apakah beneran bener nggak sih sayembara ini. Apakah kalau ini tercapai dan benar terbukti nih, tujuan-tujuan Prof tercapai nih, ternyata Mas Gibran itu fraud gitu ya, ijazahnya palsu dan lain-lain. Terus harus dimaksudkan melalui prosedur yang layak. Ya kan kita negara hukum ya, kita sama-sama orang hukum juga. Butuh waktu kan, 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin sebulan atau apa. Tapi dalam sebulan itu apa yang bisa terjadi? Dampaknya dari chaos itu apa? Udah terpikir nggak sampai situ? Kalau udah terpikir ya udah, nggak apa-apa. Berarti sudah airtight kan, ini berarti plannya, strateginya ini sangat matang. So it's okay gitu, itu hak Anda. Selama tidak melanggar hukum itu kan hak Anda, kebebasan kita masing-masing. Prof boleh bebas ngomong seperti itu, saya juga bebas ngomong seperti ini. Selama kita nggak melanggar atau melawan hukum. Nah untuk netizen, masyarakat, saya rasa sudah benar yang Anda lakukan. Yakni tidak melakukan apa-apa.
Ya kan buktinya kan dinaikin terus tuh. Iya. Ya dari 50 Udah juta 1 M. loh. Dari berapa? Dari 100 kalau 100 ya, 100. 100. Naik sampai sekarang terakhir 1 M 153 juta sekian lah. Dan belum ada yang maju. Ya udah bener. Udah bener itu. Udah bener. Menurut saya. Menurut Bedanya keyakinan saya. lu sama Prof Denny itu cuman satu. Pinternya sama. Prof Denny kurang bijak mungkin. Karena Ini lu yang bikin statement bukan saya ya guys. Ya, ini tolong meskipun saya satu frame. Karena lu pertimbangkan efek sosialnya itu loh. Kalau Prof Denny kan mungkin dia nggak mikirkan. Ada lagi. Apa bedanya. itu? Mungkin beliau ada yang sponsorin, saya belum ada. Ya kan saya bilang saya nggak lebih mulia dari siapapun bang. Kita yang Jadi sama kalau- cuman itunya kan. Kalau ada yang sponsorin juga lu mau buat begitu. Iya dulu. Jangan Siapa kelamaan yang mikir. sponsor? Berapa sponsornya? Apakah itu memang se-value? Kalau Ya, se-value ya, kan ya, sekalian ya, aja. ya. Kalau enggak, ya dilihat lagi lah. Hidup pasti banyak gitunya. Gak ada yang lurus-lurus di dunia ini. There's no freelance, kejam bos. Ada harganya semua. Tapi ini candaan doang ya. Misalnya jangan nanti dimau, wah ini kalau ada sponsor jadi termul lah, jadi kledung lah, jadi apa enggak. Jadi buzzer enggak. Oh, yang pasti satu. Ah. Kalau saya masuk ke politik seperti tadi Bang Vincent ngomong, kenapa saya nggak mau? Karena di live juga saya jelasin. Karena kalau saya masuk politik, saya pasti masuk penjara. Pasti. Either karena korupsinya kebanyakan atau saya memberantas terlalu banyak koruptor kayak Pak Ahok gitu. Iya, Mungkin versi lebih miring lagi. Dicari celahnya nih, gimana Dicari celahnya caranya? lebih sadis atau apa nggak tahu. Pokoknya saya pasti masuk penjara. Lagi lari di tackle, jungkir ya, balik. jangan dibawa ke arah sana. Oke, pemirsa tentang sayembara dan bagaimana kritik terhadap Mas Gibran yang sebenarnya lebih ke serangan tuh kita udah bahas lebih banyak. Tapi dari obrolan dengan Michael ini kita belajar tentang orang pintar itu kadang cuma membedah fakta gitu atau menyuguhkan fakta dengan argumentasi-argumentasi yang luar biasa, tapi satu hal yang mereka tidak punya adalah kadang-kadang tidak punya adalah kebijaksanaan. Orang bijaksana itu tahu memikirkan kalau membedah batu itu serpihannya akan terbang kemana, kena siapa, orang yang tidak terlibat di situ bisa kena. Setuju. Nah itu bedanya orang pintar sama orang bijaksana. Dan kayak sejak sama DJ Panda makin bijaksana lu ya. Karena semakin sering kena serang netizen. Kena puji iya, kena serang iya. Semakin dewasa. Bajingan Gio ini. Bajingan kamu Gio. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar